Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman trader semuanya. Selamat malam kita ucapkan buat teman-teman yang sudah siap di depan layar masing-masing. Kita akan update perkembangan terkini atau kita akan mereview yang sudah kita analisa tadi pagi. Kemudian kita juga akan nanti eh, mempraktekkan bagaimana kita entry dengan peluang-peluang yang ada di sana dengan dasar yang ada dari pergerakan harga itu. Kemudian kalau salah bagaimana kita recovery-nya. Sebenarnya pagi tadi sudah kita banyak entry juga ya. Ada beberapa kali. Yang pertama ketika buy stop-nya tersentuh, kemudian tidak sempat kita exit di awal, ternyata marketnya turun, kita sempat melakukan beberapa kali recovery untuk segera mengurangi kerugian, di mana kerugian kita ubah menjadi satu keuntungan dengan recovery itu. Kita sudah lakukan tadi, mungkin videonya nanti menyusul akan kita expose biar setidaknya bagi teman-teman yang bingung dengan recovery sedikit banyak memahami ya. Mungkin kalau mereka yang cocok ya bisa dipakai, bisa dikembangkan. Bagi yang tidak sesuai ya silakan dicari jalan lain yang sesuai dengan karakter masing-masing. Kita kembali untuk melihat ini, kalau kita amati, kalau kita tarik garis ya seperti ini, naik turunnya membentuk satu tren ke atas ya. Perhatikan high dan low-nya. Di sini low-nya, high-nya, low-nya, high, low, high dan seterusnya. Semakin ke atas, high-nya semakin ke atas, ini menunjukkan tren naik. Semakin ke atas, low-nya menunjukkan tren naik. Sehingga apa yang bisa kita dapatkan dengan potensi seperti ini? Tentu kecenderungannya naik. Apakah nanti berarti akan naik terus sampai di puncaknya? Tidak selalu begitu. Kalau kita banyak eh, belajar dari price action, dari teknikal, khususnya dari histori yang ada, tidak selalu walaupun ini kecenderungan ke atas, terus lantas nanti serta-merta naik sampai di ujungnya di sini. Ya, tidak selalu begitu. Ada beberapa aspek yang harus kita perhatikan ya. Di antaranya ada area retracement, ada level, kemudian range harian di mana kekuatan itu bisa untuk kehati-hatian kita. Kemudian adakah petunjuk di situ di candle-candle terakhir di terdekat dari runningnya. Kalau ada sudah mulai ada penolakan, bisa jadi nanti justru tidak mencapai levelnya, tidak mencapai puncaknya, dan bisa berubah arah ya dari naik menjadi turun. Kemudian yang kita sudah sampaikan tadi ya di pagi tadi ya, sell stopnya tadi belum sempat tersentuh, buy stopnya kena, kemudian ada koreksi. Mungkin bagi teman-teman yang punya batasan resiko di atas 500, maka tentu profitnya lebih besar ya. Sebaliknya ketika batasannya hanya 300, mungkin sudah melakukan recovery di awal atau bisa dilakukan penanganan lebih dini untuk mencegah kerugian lebih panjang. Kembali ke posisi saat ini, kita lihat di range hariannya. Di range harian ini kita lihat kira-kira panjangnya sekian, kemudian bergeraknya kalau naik masih berpotensi hingga mendekati di sana, tetapi diingat tidak selalu seperti itu ya. Nanti bisa jadi ada petunjuk untuk berbalik pun bisa. Untuk yang turunnya ya bisa juga seperti ini. Di levelnya sell stopnya ya. Sell stop ini kita bisa hapus, bisa kita biarkan. Kemudian bisa jadi nanti turun juga mendekati levelnya di sini. Ya, bisa jadi nanti mendekati levelnya di sana. Nah, kemudian kita coba melihat di menit-menit terakhir atau di kondisi candle-candle terakhir yang sedang running saat ini ya. Anggap saja kita buy-nya tadi sudah selesai, maka saya akan hapus yang buy-nya biar nanti tidak menghalangi ya. Oke, kita hapus dulu yang buy stop-nya. Kemudian kita coba untuk mempraktekkan ya, mengingat sekarang jam 5.47 menit atau
17.47 menit waktu Indonesia Barat. Di jam-jam sudah lebih dari pertengahan 1 jam, artinya sudah lebih dari 30 menit. Sekarang udah 48, tinggal 12 menit dari pergantian candle berikutnya. Nah, sekarang pelan-pelan kita lihat, nanti kita coba buktikan, walaupun volatilitasnya belum tinggi, kita bisa menggunakan trigger. Ya, kalau kita tidak menggunakan trigger, maka gunakan volatilitas atau gunakan ekstrim, pergerakan yang ekstrim untuk kita manfaatkan koreksinya. Ya. Tetapi ketika tidak ada volatilitas yang tinggi, di situ ada trigger yang bisa kita jadikan sebagai acuan, ya kita bisa gunakan sebagai dasar untuk kita entry nantinya. Kita tunggu hingga candle ini selesai. Kenapa? Karena kita awali dari tadi trennya dia bergerak naik, kemudian di sisi atas dibatasi oleh level. Ada 3 sumbu yang semuanya sejajar ya, 3 sumbu yang semua sejajar. Ini mengindikasikan bahwa penolakan seller itu luar biasa kuat ya, apalagi nanti ditutup dengan posisi merah, maka kita bisa ambil posisi sell di area di sini nanti ya. Walaupun arahnya masih di atas ya, arahnya di atas. Kita lihat sekarang jam 5.49 menit ya, ada waktu 11 menit. Kita coba untuk buktikan nanti ya, kita untuk entry dengan lot yang lebih besar ya, karena ini petunjuknya cukup kuat, cukup valid, sehingga kita nanti gunakan lot yang lebih besar. Kita siapkan dengan one click trading ya, sehingga tidak perlu kita repot-repot nanti kliknya. Ini naikkan 0,75. Nanti menggunakan recovernya bisa dengan 1,25 atau 2 yang kita selalu sampaikan. Oke, ini ada koreksi naik, kita masuk posisi sell. Oke, kita masuk posisi sell ketika ada koreksi naik ya, sehingga potensi untuk kita mendapatkan keuntungan terbuka sangat lebar, meskipun hanya bergerak 100 pergerakan dari atas ke bawah sampai di level hijau, ini sudah lebih dari cukup untuk kita nanti exit ya. Sambil kita menunggu pergantian candle ya, kita sambil monitor. Yang pending order yang lain kita hapus dulu ya, karena sudah update, sudah expired, ini kita hapus dulu yang sudah kita buatkan pagi tadi analisanya untuk limit maupun stopnya. Nah, kita update-nya sekarang dengan dasar di ujungnya ada penolakan yang berjajar 3 kali berturut-turut dengan formasi satu level garis horizontal. Kita tunggu mungkin sekitar 31 jam ke depan, ini akan profitnya jauh lebih banyak. Kalau 75 ini targetnya 75, maka bisa di atas 100 nanti ya. Ya, kita buktikan di candle berikutnya atau di waktu berikutnya. Sekarang masih 51 menit, masih cukup panjang, sehingga masih ada 9 menit untuk berganti candle. Pergerakan yang pelan begini kita tidak bisa menggunakan atau manfaatkan volatilitas. Yang kita gunakan adalah trigger, sehingga nanti kita batasi dengan SL maupun TP di sana. Di atas ini kita hapus dulu untuk sell stopnya. Kita hapus dulu, kita antisipasi saja untuk nanti bergerak ke atas 400. Oke, kita coba untuk ukur range hariannya. Nah, kira-kira di sana, tapi berpotensi juga sampai di ujung atas. Oke, sehingga kalau nanti dia bergerak naik, kita harus perhitungkan 400 di atas ya, 1862 di sini. Kita bisa lakukan buy stop di sana ya. Buy stopnya kita manual di sini dengan menggunakan pending order.
buy stop 1,25 di harga 1, oh ini 1,25 di harganya 1861,58. Oke, kita hapus ini. Oke, kita coba ukur untuk jaraknya ini 300 sekian ya. 300 artinya kalau kita tadi pasang sell, maka ini nanti buy stopnya harus 2 kalinya. Nah, nanti targetnya di sini boleh. Masih lebih dari cukup, masih berpotensi di sana. Sudah running profit di angka 19, sekian, masih cukup jauh. Ada waktu 6 menit dari sekarang. Untuk berganti candle masih kita lihat merah masih dominan. Nah, kita pastikan nanti profit sesuai dengan target akan kita pegang dan kita akan exit di sana minimal $75. Masih running di angka 28, 27 dan masih naik turun ya. Kita lihat dulu sampai pergantian candle. Setelah itu kita nanti lihat ya berikutnya seperti apa. Kalau kita melihat dari waktu yang berjalan sekarang, ada waktu 6 menit tersisa dari pergantian candle. Dengan formasi candle sekarang terbentuknya merah dengan penolakan di atas, maka bisa dipastikan masih akan bergerak turun. Ya, meskipun tidak harus sampai di sana ya, tidak panjang, selalu panjang ya. Tapi paling tidak sepanjang dari levelnya di sini ya sudah lebih dari cukup nanti untuk kita exitnya, bahkan sudah melebihi yang kita targetkan. Karena kalau sudah sampai di situ maka pergerakan sekitar 200 ya. 200 artinya sudah 140-an dolar. Oke, kita sementara kita lihat dulu ya, kita ikuti dulu jalannya. Sementara saya break dulu sebentar, tetapi dengan pergerakan yang masih berjalan, biarkan dia berjalan.
Oke, kita kembali ke pergerakan yang saat ini sudah 15 menit dari pergantian candle jam 6 sore, dan sekarang sudah bergerak di atas ya, masih running bullish dengan minus 65, 60, 70 ya. Masih belum ada 100 ya, ini sudah 100 pergerakan. Tidak menjadi masalah, masih dalam batas yang aman dan wajar. Kita tunggu hingga nanti di penghujung candle ya. Di penghujung candle kemudian bagaimana akhir dari candle ini, kita akan coba untuk recovery ya. Oke, kita coba untuk recovery, di situ sudah ada. Oke, untuk recovery-nya saya siapkan jangan buy stop ya. Recovery-nya saya siapi 1,25 dengan tetap kita masuk di posisi sell dengan cepat nanti. Ketika menyentuh level di ujung, kita akan kembali masuk di posisi sell dengan tujuan nanti meminimalkan resiko kerugian ya. Ketika koreksi turun, kemudian nanti kita coba untuk kurangi kerugian. Oke, kita masih lihat di minus 125 ya. Minus 125 masih dalam batas wajar, belum ada 300, masih 100 sekian ya. Karena 100 200-nya adalah 150. Nah, sekarang bergerak mulai ada penolakan ya. Ini biasanya kalau eh, tekanan kuat ini akan naiknya bisa lebih cepat nantinya. Kita waspada dulu di pergerakan bullishnya ya, kita waspada. Oke, tidak boleh kita lengah di sana. Masuk posisi buy dulu. Oke, kita masuk posisi buy dulu untuk nanti memanfaatkan peluang pullback-nya ya, kembali naiknya. Di posisi di bawah minusnya 53, kita close dulu yang minusnya. Yang minusnya, sell-nya kita hapus dulu. Oke, belum ya ini. Oke, kita tunggu hingga koreksi sebentar, nanti kita close dulu. Aduh. Oke. Ya, walaupun naik tidak masalah, mau naik sekencang apapun kita sudah siapi semuanya, mau turun juga nanti kita siapi semuanya. Kita mungkin biar kelihatan di situ ada sell 0,75 di harga 18,58, kemudian buy-nya 18,59, sekian ya, bergeraknya masih datar. Kita sudah recover dengan 1,25 dengan buy, entry buy ketika tadi ada koreksi ya, karena melihat tekanannya lebih cenderung ke atas sehingga kita harus bergerak lebih cepat. Biarkan turun dulu sebentar, nanti minusnya yang di sell kita hapus dulu, kemudian baru kita eh, tunggu dia nanti kembali ke puncaknya dulu, kemudian kita akan close di sana. Oke, sabar dulu, kita tunggu dulu. Oke, 82 kita harus selesaikan. Oke, yang di atas untuk yang sell-nya kita sementara close dulu ya di angka 75.
Kemudian tinggal satu kita punya posisi buy di 1859,03 ya dengan lot 1,25. Kita lihat dulu bagaimana nanti perkembangan berikutnya. Posisi sudah berganti dari sell, kemudian kita hapus yang sellnya, kemudian buy-nya kita tunggu ya. Target kita tidak terlalu jauh, kembali ke puncaknya nanti kita exit ya. 129 kalau dikali dengan kira-kira 129, kalau saya kali lotnya 129 dikali dengan lotnya 1,25 ya 161, kalau kita kurangi 75 tadi ya kira-kira masih akan profit sekitar 80-an kalau nanti menyentuh di level atas. Semuanya nanti kita lihat dulu ya, apakah nanti dia bergerak ke bawah atau bahkan akan masih datar di situ. Kita akan lihat ya bagaimana perkembangan selanjutnya. Sekarang sudah rugi 75 ya, 75 dolar. Tidak menjadi masalah karena kita sudah bisa ukur kerugian itu kita bisa dapatkan dalam waktu yang cepat nantinya. Kenapa bisa meyakinkan seperti itu? Karena kita sudah punya pengalaman panjang dengan angka-angka yang seperti itu, dengan lot yang kita gunakan, dengan membaca pergerakan-pergerakan yang ada. Tidak butuh waktu hingga berjam-jam, kita nanti akan segera recovery dengan baik ya. Bukan kita sok-sokan bisa, sok-sokan ngerti, tetapi semuanya harus diuji dengan pengalaman yang panjang, dan itu yang menjadi kita akan lebih kuat dan paham dengan pergerakan-pergerakan yang ada. Kita lihat sudah menuju ke atas ya, walaupun masih kecil. Menutup kerugian minimal 75 dolar, harus mampu menutup kerugian yang ada. Kalaupun nanti betul-betul berat untuk naik ya kita close lagi. Kita cari peluang berikutnya. Jadi jangan berkecil hati, jangan harus dan harus ya. Ketika kita recovery harus profit tidak bisa. Minimal kita akan merecovery itu meminimalkan kerugian kita. Syukur-syukur bisa lebih profit ya. Kerugian yang ada bisa kita cover dan akhirnya bisa berakhir dengan profit ya. Itu harapan semua trader, bukan hanya yang baru tapi yang sudah lama pun berharap seperti itu ya. Resiko tidak bisa kita hindari, tetapi harus kita hadapi dengan berbagai simulasinya ya, sehingga kita tidak terjebak di dalam floating minus yang berkepanjangan. Oke, mulai ada tekanan ke atas. Perhatikan detak-detaknya ini mulai kuat ya, mulai mendorong ke atas. Naik 3 turunnya 2, naik 4 turunnya 3 dan seterusnya. Sudah mencapai angka 120. Ini sudah hampir merecovery. Sebenarnya sudah lebih dari cukup untuk kita mendapatkan profitnya di sana. Tetapi karena tekanan cukup kuat ke atas, ya tidak ada salahnya kita menunggu hingga kembali ke puncak, ya, kembali ke levelnya di sana. Ya, 120 kalau kita hitung tadi, 120 kita kurangi dengan 75, masih ada sisa 45 dolar. Kenapa kita tidak ambil ya? Semuanya sebenarnya tidak harus dengan angka ya. Kita bisa melihat dari kondisi real time-nya di sana, pergerakan yang ada, apakah lebih dominan ke atas atau ke bawah, kita bisa amati pergerakan demi pergerakan. Kenapa tidak menggunakan time frame yang kecil ya? Tentu kita punya pandangan sendiri, semua orang punya kebiasaan sendiri. Mungkin yang suka dengan time frame yang lebih rendah dan itu nyaman, cocok, silakan gunakan ya. Karena tujuannya adalah untuk mengamati dan menggiring cara berpikir kita.
Ini masih kembali ke bawah lagi ya. Harus cukup lama menunggu ya. Ada kalanya trading itu tidak harus ketika entry dalam waktu hitungan menit kita exit. Bahkan ada kalanya kita harus menunggu hingga 1 jam, 2 jam dan seterusnya. Karena sesuai dengan tipe trading yang kita ambil, kita menggunakan trading harian. Trading harian itu trading dalam hitungan jam hingga 1 hari ya. Tentu tidak sampai terlalu lama nanti kita exitnya ya. Kalau terlalu lama nanti membuat kita juga jenuh. Intinya bagaimana supaya trading kita bisa berakhir dengan profit. Kalaupun salah, kalaupun berakhir dengan rugi, setidaknya bisa kita minimalisir. Posisi masih -21 ya. Kita tunggu dulu ya. Kalaupun nanti bergerak turun, sudah kita antisipasi berikutnya. Kapan kita akan entry berikutnya dan di mana kita nanti close yang di atas kita tunggu dulu ya. Mungkin bisa jadi 1 2 candle baru kita profit yang lebih nantinya. Kita tunggu dulu sambil melihat pergerakan yang ada.
Oke, kita kembali di layar pergerakan, sudah mulai menebal ya, hijaunya sudah mulai menebal. Kita nanti mungkin exit lebih cepat ya, untuk memastikan profit sudah kita pegang di tangan dan kerugian yang tadi kita hapus sudah tercover dengan baik. Ini kalau kita hapus sebenarnya sudah bisa mengcover kerugian yang ada ya, karena ruginya tadi 75, ini sudah lebih dari sana. Hanya saja sekali lagi tekanannya masih kuat ke atas, kita nunggu hingga mendekati sumbunya ya. Nanti kita mendekati sumbunya, kita close, kemudian kita ambil peluang berikutnya. Saya masih berkeyakinan masih akan lanjut naik ya, kuat naik. Meskipun harus diuji di sumbunya dulu ya, di ujung sumbunya dulu, enggak usah terlalu jauh. Habis itu kita akan exit karena ini juga berpotensi memantul lagi dekat-dekat dengan sumbunya di sana. Mungkin nanti kita akan lebih lakukan proses recovery berikutnya, karena untuk menunggu proses ini tercapai masih masih agak lama, sehingga kita harus exit dengan cepat minimal menutup kerugian ya. Oke, sedikit lagi naik, kalau berat ya kita hapus ya. Ini sudah 75, 76, sudah lebih dari cukup sebenarnya. Oke, oke, sudah hampir. Oke, kita selamatkan dulu. Sementara kita selamatkan dulu sehingga bisa menutup kerugian yang tadi ya. Sementara kita lihat dulu perkembangan berikutnya, biar kita tidak terlalu berlama-lama, biar kita tidak ada di dalam ketidakpastian. Kalau kita tutup dengan posisi 90-an sekian kan sudah bisa pasti profitnya, dan rugi bisa kita tutup. Dan kita bisa lebih tenang di dalam berpikir, kita bisa tenang di dalam membaca kembali pergerakan yang ada. Kita coba bersihkan dulu dengan menggunakan ini ya, kita bersihkan dulu garis-garisnya. Mengingat pergerakan tidak ada yang lebih kencang, sehingga cukup berat juga nanti untuk kita mencari profit yang lebih cepat ya dari pergerakan yang ada. Untuk sesi pertama kita cukupi dulu ya. Kita nanti akan masuk di sesi berikutnya untuk memastikan recovery yang berikutnya nanti akan kita tunjukkan ya, kita entry lagi, kemudian bagaimana kalau salah kita recovery kembali ya. Butuh waktu beberapa menit, bahkan bisa beberapa jam ke depan ya, untuk mau recovery ketika kita sudah rugi yang lumayan besar. Mudah-mudahan bisa menginspirasi. Selanjutnya nanti kita masuk di sesi kedua.